Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati takmir, seluruh pengurus Masjid Nurul Amal, dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Dasantreng, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, amin ya arhamar rahimin. Juga yang saya hormati bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, singkatnya Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah, tak terasa bagi kita semua beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebentar lagi, kurang lebih mungkin sekitar 16 atau 15 hari ya, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka perlu bagi kita semua untuk bersama-sama merefresh kembali, mempertajam, mencerahkan pikiran hati kita kembali tentang ilmu Ramadan. Karena itu penting sekali. Mengapa? Imam Ruslan dalam kitab Matan Zubat mengatakan bahwa faman ya'mal bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang beribadah, beramal, termasuk puasa dan segala rangkaian yang ada di dalam puasa itu sendiri, tidak dilaksanakan dengan ilmu, pengetahuan, pemahaman yang benar, amaluhu mardudah, amalnya ditolak, la tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu bagi kita semua untuk mencerahkan dan merenungi kembali apa saja yang menjadi persiapan-persiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, dalam satu riwayat disebutkan bahwa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat doa, tadi sudah kita baca selepas salat Isya tadi. Nabi berdoa, Allahumma barik li fi Rajab. Tapi karena kita banyak teman, maka kita Allahumma barik lana. Kalau tadi li ada ya'ul mutakallim, khusus dia berdoa untuk diri sendiri, orang yang mengungkapkan. Tapi kalau lana itu maknanya adalah jamak, yaitu kita berdoa buat kita semua. Allahumma barik li atau barik lana fi Rajabah wa Sya'bana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban. Ini karena persiapan supaya berkah hidup kita di bulan Rajab, Sya'ban. Berkah kehidupan kita, berkah pekerjaan kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak kita, berkah semua urusan kita, supaya berkah. Dalam rangka apa kita minta keberkahan ini? Waballighna Ramadan, agar kami bisa menyongsong Ramadan dengan semangat keberkahan yang lebih besar lagi. Karena Ramadan ini bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh seluruh para ulama, seluruh para auliaillah, semua orang-orang saleh menunggu kedatangan bulan suci Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah meminta kepada Allah supaya panjang umur. Saking agungnya Ramadan. Lalu apa keagungan di bulan suci Ramadan? Jika masuk bulan Ramadan, ini keagungan Ramadan itu disebutkan dalam hadis, idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, apa yang terjadi? Futihat abwabus sama, dibuka seluruh pintu langit, semua pintu langit. Atau dalam riwayat lain, futihat abwabul jannah, dibuka seluruh pintu-pintu surga. Semua pintu itu terbuka khusus di bulan Ramadan. Seluruh pintu langit terbuka khusus di bulan Ramadan. Saking agungnya Ramadan. Apa maknanya pintu langit terbuka, pintu surga terbuka? Potensi seseorang untuk mendapatkan rahmat yang begitu besar, sampai rahmat itu akan menjadikan dia masuk ke dalam surga, itu ada di bulan Ramadan.
Wa ghulliqat abwabun nar, seluruh pintu-pintu neraka ditutup. Apa maknanya? Ini semua dosa yang pernah kita kerjakan sebelum Ramadan. Semua dosa dari Syawal, kita sudah banyak dosa. Dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sampai Rajab, Sya'ban. Itu banyak sekali dosa kita. Nauzubillah min dzalik. Ada orang yang bikin dosa besar loh hidup ini. Dia bikin dosa besar hidup. Tahun kemarin dia berdosa. Ini Ramadan datang, ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Maknanya apa? Dekat sekali ampunan Allah. Di bulan Ramadan itu begitu besar ampunan Allah, maka disebut juga dengan bulan maghfirah. Itu Ramadan. Kemudian wa suffidatis syayatin, dan syaitan dibelenggu. Pertanyaannya, jika syaitan dibelenggu, kenapa ada orang yang tak puasa? Jika syaitan dibelenggu, kenapa ada orang yang bikin maksiat? Kok bisa? Kan syaitannya dibelenggu, di penjara. Tak bisa dia goda umat manusia, khusus di bulan Ramadan. Tapi kenapa ada orang banyak maksiat? Musuh kita ternyata bukan hanya syaitan, tapi musuh terbesar kita adalah hawa nafsu. Itu musuh terbesar kita. Di bulan Ramadan masih dia memutuskan tali silaturahim. Bayangkan, padahal Ramadan tiba, tidak ada syaitan, tapi dia rela putuskan tali silaturahim. Maka banyak orang puasa tapi nggak dapat apapun kecuali lapar dan dahaga. Nauzubillah min dzalik. Banyak orang puasa, kamin saibin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Banyak, bukan sedikit. Banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyami, dia tidak mendapatkan apapun dari puasa itu. Nggak dapat pahalanya, nggak dapat berkahnya, nggak dapat rahmatnya, nggak dapat maghfirah ampunannya, nggak dapat. Illal ju' wal 'atash, yang dia dapati hanya lapar dan dahaga, haus dan lapar aja. Nah, makanya perlu persiapan ilmu tentang Ramadan. Jadi kenapa orang bikin maksiat? Karena hawa nafsunya. Di Ramadan masih dia iri hati dengki sama kawannya. Ya. Batur, bait motor baru, maka dia tak rumah sakit. Sulung-sulung, ablian terbodrek dulu halo. Gara-gara batur beli mobil baru, umpama lagu yang tenara jamaah ahli Nurul Amal yang yakin. Tuh tahu di sinetron Rahasia Ilahi tahu. Nah ini ke. Jadi begitulah keutamaan Ramadan. Kemudian yang kedua, Ramadan itu disebutkan dalam hadis, jika bulan suci Ramadan, nada munadin fis sama, terdengar seruan dari langit. Cuman kita tidak mendengarnya. Nabi SAW ceritakan apa bunyi seruan itu. Ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang rindu dengan kebaikan, wahai orang-orang yang rindu untuk memperbanyak ibadah, wahai orang-orang yang rindu dengan syurganya Allah, wahai orang-orang yang rindu dengan husnul khatimah, wahai orang-orang yang rindu dengan berkah dunia akhirat. Ya baghiyal khair, wahai kalian yang rindu dengan kebaikan, dengan kebajikan, aqbil, sambutlah Ramadan ini. Sambut Ramadan ini dengan rasa senang hati, penuh sukacita, semangat yang kuat. Karena beda nilainya. Orang ibadah di Ramadan, di luar Ramadan jauh berbeda nilainya. Wa ya baghiyasy syarr, dan wahai orang-orang yang masih senang berbuat buruk, wahai kalian yang masih senang berbuat maksiat. Ya baghiyasy syarr, wahai orang-orang yang suka melakukan kejahatan, masih saja tidak mau tobat. Kalian yang nggak mau tobat, ini Ramadan tiba, aqsir, berhenti kalian. Berhenti. Mengapa? Ramadan ini penuh dengan rahasia, penuh dengan rahmat. Ternyata di situ walillahi utaqa'u minan nar, walillahi utaqa'un minan nari fi kulli lailatin. Ternyata di bulan Ramadan itu setiap malam ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Ada nama-nama hamba-hamba Allah yang masuk itu setiap Ramadan. Setiap Ramadan
si fulan, si fulan, si fulan bin fulan, si fulan bin fulan. Seluruh orang di dunia ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang dibebaskan dan tidak tersentuh api neraka. Itu rahasia Ramadan. Maka perlu ini kita memacu pikiran, semangat kita. Jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Bahkan bukan Ramadan terakhir, jangan-jangan begitu Ramadan mau tiba, tinggal sehari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak orang seperti itu. Ya, bahkan malam pertama Ramadan mau masuk maghrib, meninggal dunia. Maka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami sampai di bulan Ramadan. Berdoa itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjatkan doa itu. Nah, sekali lagi, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Sambut Ramadan, berhenti berbuat jahat, berhenti berbuat maksiat. Kita upayakan itu dalam kehidupan kita. Maksiat itu berhenti melalaikan salat, berhenti minum khamar, berhenti dendam, berhenti benci orang lain, berhenti menyakiti orang lain dengan tutur kata, sikap dan sebagainya. Berhenti, ini Ramadan mau tiba, supaya berkah hidup kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Nah itu, kalau itu kita lakukan, maka Ramadannya akan luar biasa jadinya. Insya Allah akan ringan kita ibadah Ramadan, ringan kita bangun salat malam. Maka perlu berdoa, kemudian kita ketahui keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Apalagi keutamaan bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kapan waktunya Lailatul Qadar itu tiba? Saya tulis buku, judulnya 45 tanya jawab Lailatul Qadar. Di situ saya sudah sebutkan ada 19 pendapat ulama tentang waktu turunnya Lailatul Qadar. Pendapat yang paling kuat, Bapak Ibu rahimakumullah, Lailatul Qadar itu akan turun. Dari 19 pendapat itu, yang paling kuat di tanggal di berapa? Di bulan, di malam yang ganjil di 10 terakhir Ramadan. Bisa jadi 21, 23, 25, 27, 29. Ini pendapat yang kuat. Dari semua pendapat itu, 21, semua yang ganjil itu pendapat yang kuat lagi kalau kita kerucutkan berdasarkan dalil dan peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pandangan-pandangan para ulama tentang Ramadan, tentang Lailatul Qadar, yang paling kuat yaitu pada malam 21 dan 27. Itu pendapat yang paling kuat. Pendapat paling kuat 21, 27 berdasarkan banyaknya riwayat. Dari dua pendapat ini lagi kita kerucutkan, yang paling kuat pendapatnya adalah pada tanggal berapa? 27 Ramadan. Itu pendapat paling kuat. Lebih kuat lagi kata para ulama, jika seandainya malam Jumat itu bertepatan dengan malam 27 Ramadan, maka kemungkinan terbesar malam itu diduga kuat sebagai malam turunnya Lailatul Qadar. Sekali lagi, jika malam Jumat bertepatan dengan malam tanggal 27 Ramadan, maka itu dugaan terkuat di kalangan ulama, itulah malam turunnya Lailatul Qadar. Pertanyaannya, dapatkah kita Lailatul Qadar? Siapa yang dapat Lailatul Qadar? Kira-kira yang perlu Husami mau tidak kira-kira? Kerampesan. Pira dengan mau kulit dunia ni Lailatul Qadar. Satu orang kah? Banyak orang yang menyangka Lailatul Qadar itu satu orang yang dapat di dunia ini. Seluruh pendapat itu ditolak oleh para ulama. Tidak ada pendapat seperti itu, bahwa yang dapat Lailatul Qadar itu satu orang di dunia. Tidak ada. Tidak ada pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu didapati hanya oleh satu orang. Jadi siapa yang dapat? Berhakkah kita mendapatkan Lailatul Qadar? Semua orang Islam,
Semua orang Islam bisa dapat Lailatul Qadar. Tidak harus dia tinggal di Mekah, tidak harus dia tinggal di Madinah, tidak harus dia sholat di Masjidil Aqsa, tidak. Rahmat Allah itu luas. Jadi bagi siapa Lailatul Qadar? Bagi semua orang-orang Islam yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Tetapi ada golongan yang tidak mendapatkannya walaupun dia ibadah. Walaupun dia ibadah Lailatul Qadar enggak dapat. Siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan dalam beberapa tafsir bahwa yang enggak dapat Lailatul Qadar itu pertama, ini walaupun dia ibadah, walaupun dia iktikaf di malam tanggal 27 Ramadan bertepatan lagi dengan malam Jumat, enggak dapat dia Lailatul Qadar. Siapa itu? Satu, aqul liwalidayh, yang durhaka sama orang tua, enggak dapat. Gimana dia mau dapat Lailatul Qadar? Itu keridhaan Allah yang luar biasa, Lailatul Qadar. Bagaimana mungkin dia dapat ridha Allah sedangkan dia sedang menyakiti durhaka kepada orang tua? Jadi enggak dapat Lailatul Qadar. Walaupun dia khatam Quran 30 juz, malam itu dia sujud, malam itu dia istighfar, malam itu dia i'tikaf, bahkan tidak pulang ke rumah dari mulai menjelang maghrib sampai subuh, tidak pulang dia. Tapi kalau dia durhaka sama orang tuanya, mustahil dia dapat Lailatul Qadar. Nauzubillahi min dzalik. Jadi nggak ada gunanya, nggak mungkin dapat Lailatul Qadar. Itu orang yang pertama, nggak dapat Lailatul Qadar. Yang kedua, orang yang nggak dapat Lailatul Qadar itu adalah mudminu khamrin, yaitu orang yang terus menerus meminum khamr, tidak taubat dia. Ramadan tiba dia masih minum khamr, Ramadan tiba dia masih nyimeng, Ramadan tiba dia masih nyabu-nyabu, Ramadan dia masih mabuk. Ternyata dia tahu orang iktikaf 27 Ramadan, dia ikut iktikaf di situ, tapi tidak ada dia taubat daripada meminum khamr, ya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang nggak dapat Lailatul Qadar adalah orang yang terus menerus melakukan perbuatan maksiat. Ya, orang yang terus menerus melakukan maksiat, dia tidak taubat. Kalau tadi secara khusus, yang kedua ini diponis betul dia nggak dapat. Yang ketiga ini berbuat dosa terus menerus, berbuat dosa besar. Entah itu zina, nauzubillah min dzalik. Entah dia jadi bandar, walaupun dia tidak pakai. Dia tidak pakai narkoba, dia tidak pakai sabu-sabu, tapi dia jadi bandar. Ramadan dia masih jadi bandar. Dia ibadah malam tanggal 27 Ramadan, enggak mungkin dapat Lailatul Qadar. Yang terakhir, yang enggak dapat Lailatul Qadar itu adalah orang yang punya sifat, karakter dendam terhadap saudara muslimnya. Nauzubillah min dzalik. Suka benci sama orang lain, masih dendam gara-gara salah paham sekedip pokok sampai satu Muharram setak sapar dek kia icaan naik boleh balik. Nauzubillah. Ini tidak boleh. Putuskan tali silaturahim itu tidak boleh. Tidak mungkin dia dapat Lailatul Qadar karena dia memutuskan hubungan dengan saudaranya, dengan sahabatnya, dengan tetangganya. Gara-gara kepeng 50.000 orang pengen putus silaturahim. Nauzubillah. Itu bahaya. Maka tidak boleh. Itu orang yang nggak dapat Lailatul Qadar. Selain daripada yang 4 orang ini, semua pasti dapat. Siapapun yang ibadah, kecuali 4 orang tadi. Siapapun yang ibadah di malam bulan Ramadan itu, apapun bentuk ibadahnya, tidak harus ke masjid, tidak harus. Perempuan haid bisa nggak dapat Lailatul Qadar? Bisa. Bagaimana caranya? Bisa dia dengan dia persiapkan makanan yang enak untuk sahur buat suami, buat anak-anaknya. Itu ibadah, mempersiapkan makanan. Maka ibadahnya dia mempersiapkan makanan itu walaupun besok dia tak puasa. Maka itu ibadah di sisi Allah, ibadahnya melebihi daripada 1000 bulan. Masya Allah. Atau dia ikut salat tarawih, atau mungkin ada anak-anak gadis dia haid,
nggak bisa dia baca Quran, nggak bisa dia ke masjid. Bagaimana caranya? Bantu orang tuanya. Apa yang bisa dibantu? Berbuat baik kepada orang tuanya di malam Ramadan. Persiapkan makanan, bantu ibu, bantu bapak, persiapkan makanan di malam itu, maka itu jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khusus buat bapak-bapak, juga sebenarnya ibu-ibu, kalau misalnya memungkinkan bisa bersama-sama i'tikaf di malam 10 Ramadan. Karena Nabi SAW membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya untuk beribadah di malam 10 malam terakhir. Ishtadda mi'dzarahu. Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Itu di bulan suci Ramadan, khusus di 10 malam terakhir. Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Itu kaitannya tentang ibadah. Lalu sekarang bagaimana teknis pelaksanaan puasa? Mari kita baca rukun puasa. Puasa itu, definisi puasa adalah al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurubis syams. Sepakat ulama begitu definisi puasa. Rukun puasa itu pertama menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari waktu subuh min tulu'il fajr as-sadiq, dari mulai waktu subuh ila ghurubis syamsi, sampai dengan tenggelamnya matahari. Jadi dia terganggu gawe segala macam sak ngebatalan puasa, termasuk yang biasa makan minum, kelitik kentok, marak niki. Amun wah tamu maghrib jak kanggun, kelitik kentok ya bisa berbuka sila di narak si berbuka niki kelitik kentok niki umpama batal puasa, harus batalan puasa. Lagu ni dia si kelitik kentok sita ya ngebatalin puasa, marak niki. Jadi dia wajib menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Makan, minum, jima, hubungan suami istri, itu semua membatalkan puasa. Bagaimana kalau dia lupa? Lupa dia, ternyata biasa lupa niki, biasa nulis jeluk pertama biasa yang berkusami niki, kadang-kadang lupa. Lamun terlupa bagaimana? Dia makan, dia minum, nggih sepiring setengah mari simpel keluar niki. Waktu zuhur niki kebetulan di masa ono sahur hawibia ngagi nulik di masjid niki masih ruan anu kanduk niki. Hajar dan niki sepiring setengah. Bapak-bapak yang selesai setengah bongkos. Ternyata ya mau ingat. Itu bagaimana hukumnya? Kalau kita lupa, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Lanjutkan puasanya. Kalau orang lupa enggak apa-apa, walaupun dia 2 piring 3 piring. Kalau memang dia lupa, falyutimma saumahu, hendaklah ia menyempurnakan puasanya, lanjutkan puasanya, jangan dibatalin. Lanjutkan puasanya, fa innama at'amahu Allah wa saqah. Sesungguhnya makan dan minumnya itu adalah rezeki yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki lamun tanda sengaja jak kanggun. Lagu ni dek pri berdoa nenek kaji lupaan dia yang lapah lalu. Detka. Ini enten berdoa marah niki harus sungguh-sungguh. Nggih. Yo nen sembahyang tahajud niki. Nggih sembahyang tahajud sepertiga malam. Tunas nenek kaji lupaan dia nenek kaji. Tak boleh. Ya. Walaupun memang benar-benar dia lupa dan tidak batal puasanya, tapi sayugianya sebagai seorang muslim kita harus memiliki semangat yang kuat dalam melaksanakan ibadah. Apalagi yang membatalkan idkhalus syai' ilal jauf. Tadi yang pertama yang membatalkan puasa al-aklu wasyurbu amdan, makan minum sengaja. Beda dengan dia lupa. Bagaimana juga gambarannya orang yang lupa, bukan hanya dia buka ponjol, enggak. Bisa saja orang itu sedang sholat, nyengkeun sembahyang marah niki. Ternyata masih narak setengah kilo ono sempak niki di sebelah kanan. Ono nyaur niki pas subuh niki.
ternyata dia telan. Nah, itu dia tidak sengaja. Bagaimana hukumnya? Tidak batal puasanya karena tidak sengaja. Yang membatalkan itu al-aklu wasyurbu amdan, makan minum sengaja. Yang kedua yang membatalkan puasa itu idkhalus syai' ilal jauf, yaitu masuknya suatu zat, suatu benda ke dalam rongga. Masuknya termasuk di telinga, termasuk juga di hidung, termasuk juga di mulut, termasuk juga kubul dan dubur. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga secara sengaja, batal. Nah, piaran puasa. Sengaja dia masukkan, sengaja gelitik kentok niki batal. Berembe anden umpama kenti reman niki ngase-ngasen wah subuh. Masih niki permen karet habilo niki setengah letih, setengah let luah. Berembe kira-kira. Misalnya umpamanya permen karet niki ngase-ngase wah subuh wah setengah oleh rongga wah tamu setengah masih di luar. Ini bagaimana caranya? Kalau dia tarik coba batal puasanya. Berpikir-pikir solusi. Ini pekih nih. Pekih itu sampai begitu dia penelitian hukumnya itu, ketelitian ulama dalam pembahasan hukum itu. Atau kalau di ibaratnya I'anatul Talibin ditulis oleh Syekh Muhammad Abu Bakar Syattah, sarah daripada kitab Fathul Mu'in, di situ disebutkan jika seandainya ada orang yang al-khaid, khaid itu benang niki ternyata yang kedai-kedai ke wah niki napiaran sebelum dia masuk waktu subuh ternyata kentiraman benang sak belo niki ternyata taman jok deh setengah masih luah setengah wah belum tahu niki. Bagaimana caranya? Sekali lagi kalau dia tarik maka itu membatalkan puasa. Berpikir-pikir entar adik ini batal. Caranya sudah tidak apa-apa, dia salat aja dulu. Awas hati-hati, dia salat aja, selesai salat suruh dia tidur. Suruh dia tidur, bareh batur. Wah, pas tidur niki ya mau tuh. Ia mau tantu adeng-adeng. Kan dia apa nih pegawaian. Orang niki solusi oleh dalam fikih. Kan yang enggak boleh itu sengaja, dia kan sedang tidur. Dia sedang tidur. Dan nanti suruh orang. Nah, dia tidak berbuat apa-apa. Karena yang dihukumkan itu rufi'al qalam an thalathin. Terangkat hukum itu kata Nabi dari 3 orang. Pertama anis sabi hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik, anil majnuni hatta yafiqa, orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Yang ketiga itu anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Tidak ada hukum bagi orang yang tidur. Ya. Itu. Jadi yang pertama jaga diri dari segala yang membatalkan puasa. Makan, minum, jima. Makan, minum, terus apa lagi? Tadi masuk sesuatu ke dalam rongga. Yang ketiga boleh gaji kan jima. Jima itu yang ketiga. Jima itu apa? Apa arti jima? Harus jelas definisi jima itu. Jima itu adalah idkhalul hasyafah. Kepala zakar itu masuk ke dalam kemaluan istri. Itu baru disebut dengan jima. Dan kalau sengaja dia lakukan, ini bahaya. Selain batal puasanya, dia dapat dosa, dia wajib bayar kafarah. Wajib dia bayar kafarah. Walaupun istrinya halal, betul, tapi Allah melarang hubungan jima di bulan suci Ramadan. Tidak boleh di siang hari Ramadan. Orang ini berdosa, puasanya batal, kemudian dia wajib membayar kafarah. Kafarahnya adalah syahraini mutatabi'ain. Wajib 2 bulan berturut-turut puasa. Sedo seki, sedo selapu. Wajib dia berturut-turut dia membayar kafarah. Bagaimana jika dia tidak mampu? Nggak mampu bagaimana? Dia wajib, dia pertama memerdekakan budak, yang kedua tidak ada budak, dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak ada dia tidak mampu,
puasa 2 bulan berturut-turut, dia wajib it'amu sittina miskina. Wajib membayar kafarah dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Jika dia orang miskin, maka bagaimana? Dia miskin. Ya, turun lain sahabat niki, ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Ya kembe bahasa Nabi, cara dia belum ya kembe. Ya Rasulullah, yang jima kaca seninan tiang ya Rasulullah. Oh bahasa Nabi wajib merdekakan budak. Ya Rasulullah bidu lalu kepeng. Cara dia belum niki. Dia yang mampu ya Rasulullah. Oh lamun manusia bahasa Nabi puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan ya Rasulullah. 2 bulan, sebulan doang wah marah niki ruwet nasib dia. Nggih, nafsu dan niki kebetulan nafsu jaran sembawa niki. Terkenal niki Nabi bebalung jaran niki. Jadi dek mampu ya Rasulullah 2 bulan berturut-turut. Walaupun marah menuja bahasa Nabi beng dengan fakir miskin mangan 6 dasa dengan ya Rasulullah, tiang nikah dengan miskin ya Rasulullah. Nabi si tiang ya berbeng, dia kemampu ya Rasulullah. Tiang niki dengan miskin. Lamun menurut bahasa Nabi, tamun Rasulullah jok pegedengan, bait sekeranjang kurma, bahasa Nabi ini sekeranjang kurma ni beng batur-batur sahabat, kerabat, tetangga ni kaca daripada begubuk, beng bagi-bagi ni wah ni sekeranjang kurma ni. Boleh dengar miskin-miskin ya Rasulullah. Ndek narak manusia paling miskin di Madinah kecuali tiang ya Rasulullah. Ni napa le gubuk niki ulek Madinah niki ndek narak manusia paling miskin kecuali tiang sahabat niki ya Rasulullah. Mu Nabi bahasa Nabi, ane mun menuja, ane bisa ane keluar ke keluarga itu. Sampai-sampai Rasulullah itu tertawa hatta badatnya nawajidahu, sampai-sampai gigi geraham Nabi niki penggitan si kelelik si model sahabat sama niki model. Ternyata yara model manusia niki udah lain memang yara. Badai ke mangki-mangki narak nasihat pasti yara. Ya saya luwek makin nika. Mudah-mudahan asa nenten tiang pelungguh kan? Niki insyaallah. Itu kalau dia semua yang membatalkan itu jadi batal jika dia sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana? Dia sengaja. Dia sengaja kenjelu niki dia sengaja. Nggih. Kebetulan ya niki malam Ramadan niki baru gati ule langan be langan wah njok Malaysia. Malam Ramadan datang saran ya bedak niki kan ampura niki arana aja bahas fikih niki sekali ada yang jelas ternyata kenjelu niki amun hajar niki masyaallah tabarakallah bertempur niki sangenangan bertempur sampai wah lemes niki masen doang berangan misal niki nenek bayangi niki ternyata seperti itu dia lupa ternyata setelah selesai baru dia ingat bagaimana? Tidak kena dia kafarah, tidak batal puasanya. Puasanya tidak batal, tidak dapat dosa, tidak kena kafarah. Jika dia benar-benar lupa. Lamun jak pas niki tengah-tengah perjalanan niki ya mau ingat, ya Allah, tetunah kan marah niki. Lamun dah berbahasa tetunah niki masih derika, wah maka dia berdosa. Wajib dia bayar kafarah. Bagaimana? Ini ibarat fikih. Pertanyaannya di dalam i'anah. Bagaimana jika seandainya? Kan kalau di malam hari boleh. Kalau di malam hari dia boleh datangi istrinya di malam Ramadan. Nah sekarang situasinya bagaimana jika seandainya dia sedang jima? Sedang jima niki Allahu Akbar Allahu Akbar tamun subuh. Nah, ini bagaimana hukumnya? Dia sedang jima. Maka kalau dia tetap melanjutkannya, dia berdosa, bayar kafarah, wajib qada. Tapi jika kata para ulama in nazi'a halan, jika dia mencabutnya, ini diperbayangin ini kita terlalu dalam ibu-ibu, bapak-bapak. Jika nazi'a halan, jika dia cabut
seketika itu begitu terdengar suara azan langsung dia cabut, maka ini tidak batal puasanya, tidak wajib bayar kafarah dan tidak dapat dosa. Niki syukur-syukur pas cabutan niki wah baru enggak diselesai. Lamun di man selesai, ana bau dekat dia berbuka laut lanjutan. Contoh niki ibu bapak rahimakumullah. Kanggo untuk berbuka kira-kira di sini kan? Kira-kira bau buka ini. Bau niki. Lagu munara balung dua sila. Amun lupa nyawur aja aneh. Wallahu alam. Laur wasila engkau sembayang terawih.